Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini yang insya Allah sesuai dengan jadwal rutin bulanan kita, bahwa di setiap Jumat yang pertama kita akan mengkaji fikih ibadah yang akan dibimbing oleh guru kita yang alhamdulillah telah hadir juga bersama kita, Ustadz Agung Cahyadi LC MA Hafidhahullah Ta'ala. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kepada bahasan perawatan jenazah. Jadi kita berikan tema perawatan jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu silakan jika sudah mencetak buku diktat yang sudah ditulis oleh Ustadz sendiri, kita bisa lihat pada halaman 52. Jadi silakan dipersiapkan supaya bisa mengikuti, baik mengikuti di buku masing-masing ataupun nanti melihat di layar atau di screen insya Allah. Baik Ustadz, alhamdulillah teman-teman kita juga sudah berkumpul Ustadz. Kita mulai kajiannya Ustadz. Insya Allah. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang di malam hari ini kembali memberikan kemudahan, taufik kepada kita sekalian untuk bisa bertemu dalam sebuah kajian fikih ibadah yang insya Allah pada malam hari ini tema kita tentang perawatan jenazah, melanjutkan tema yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi di diktat yang sudah dibagi sama itu saya tuliskan beberapa lembar tentang perawatan jenazah ini, namun tentunya kita akan bahas sebelumnya ada mukadimah dan ada hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah sendiri. Bahwa kalau kita telah Al-Quran, Allah tuh mengulang-ulang sampai kurang lebih 160 kali menyebut tentang kematian dalam berbagai bentuknya, yang tentunya ini punya hikmah, punya maksud tertentu yang diantara maksud itu disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi berpesan kepada kita, akthiru min dzikri hadhimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah kalian untuk mengingat satu yang membuang kelezatan, menghabiskan, yaitu kematian. Dengan mengingat kematian ini, tentunya harapannya kita akan termotivasi untuk mempersiapkan bekalnya. Karena kematian telah menekan awal dari kehidupan akhirat, di mana setelah itu datang, kita tidak lagi akan bisa berbekal. Jadi untuk kehidupan akhirat yang panjang, enggak ada batas waktunya itu, pembekalannya dalam waktu yang sangat singkat dunia ini. Singkat sekali. Maka kalau kita misalnya sekarang mulai berbekal, kok besok wafat itu cukup. Dan masalahnya kematian kita itu datangnya tidak bisa kita prediksi. Sehingga agar kita bisa mati dalam keadaan dah siap mati, artinya bekalnya cukup, maka pastikan kita istiqomah dengan keislaman kita. Nah itu yang satu-satunya menjamin kita itu mati husnul khotimah. Yang dengan itu nanti kehidupan di akhirat kita akan baik, itu ketika kita sekali lagi bisa istiqomah dalam
ibadah sehingga kita matikan Rasulullah. Nah, eh, ada beberapa hal yang perlu kita baca di sini. Pertama, eh, bahwa ketika seorang itu meninggal, orang Muslim maksudnya, secara otomatis muncul hukum, hak dan kewajiban. Hak bagi yang meninggal, kewajiban bagi yang hidup. Eh, 4 hak mayat dan hak kewajiban kita itu yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengantarkan cara menguburkan jenayahnya. Nah, 4 hal ini dalam pesan Nabi nggak boleh ditunda. Nabi mengatakan kepada Ali, salasun la yu'akhirna. Ada 3 perkara yang boleh ditunda. As-salatu idza hanat, salat ketika dah datang nggak boleh ditunda lagi. Kemudian al-mar'atu idza wajahat kufan, seorang wanita yang mendapatkan calon nggak boleh ditunda-tunda, dan al-janayatu idza hadar. Jenayah ketika sudah jelas-jelas datang kematiannya, nggak boleh ditunda lagi. Nah, sementara memberikan hak-hak mayat itu yang berkewajiban itu dalam Islam dianggap sebagai amal ibadah yang bernilai tinggi sekali. Pahalanya sebegitu besar sekali. Misalnya tertulis itu memandikan jenayah saja. Bila dengan benar maksudnya dengan menutup aibnya, maka dengan itu Allah akan menghapus 40 dosa kita. Nggak main-main. Dengan mengafani mayat dengan benar tentunya, maka Allah akan menggantikan pakaian sutra di surga nanti. Dengan menggali kuburnya dan menguburkan jenayah itu di kuburan itu, maka Allah akan mengalirkan pahala kepada kita. Bagaikan orang yang memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat nanti. Mensolatkan jenayah, Allah berikan 1 qirat pahala. Dan banyak sekali. Nah, dari kenyataan ini bahwa ini nggak boleh kita tunda, sementara pahalanya besar, maka mestinya setiap kita itu harus mampu dan sekaligus pede untuk memberikan perawatan jenazah ketika saudara kita meninggal. Karena sesungguhnya ketika ada saudara kita meninggal, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih pahala besar. Nah, kalau kita nggak mampu, sementara kemudian kita serahkan kepada orang lain, itu bisa jadi kita akan meninggalkan sunnah. Bisa jadi orang siap itu nggak ada, sehingga tertunda. Berarti menolak sunnah. Yang kedua, kalau kita serahkan orang lain berarti kita telah membuang satu kesempatan besar sekali yang Allah berikan di hadapan kita berikan orang lain. Itu pahala besar sekali. Nah, itulah maka sekali lagi memberikan perawatan atau kemampuan kita untuk memberikan mestinya harus kita buktikan dalam kenyataan kita rawat saudara kita, dan nggak sulit, sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Memang ada ketentuan minimal, ada ketentuan ideal. Tentunya akan lebih baik kalau kita bisa melaksanakan secara ideal sesuai sunnah Nabi SAW. Nah, jadi halaman berikutnya itu ada persiapan menghadapi kematian yang saya katakan tadi. Jadi Nabi dalam hadisnya mengatakan begini, bu'itha kullu abdin bima ufi'afi. Jadi bu'itha kullu abdin, seorang manusia itu akan dibangkitkan dengan kondisi alamakan mata alaihi. Jadi kondisi sesuai dia bagaimana dia mati. Kalau kita mati buruk, dia kan buruk juga. Maka agar kita mati baik, yang dengannya kita akan dibantu, maka pastikan kita husnul khotimah. Yang untuk bisa husnul khotimah, maka sejujurnya apa? Kita menjaga keimurnian akidah kita. Ini penting. Ini fondasinya. Jadi kemurnian akidah itu menjadi fondasi dari kebenaran semua apa yang kita bangun di atasnya nanti. Ibadah kita dan yang lainnya. Yang kedua, menjaga kebenaran ibadah kita. Jadi ibadah itu kan salah satu perintah Allah dan bahkan perintah utama bagi setiap manusia yang diciptakan ini. Namun ibadah itu caranya harus sesuai yang dicontohkan Nabi. Karena ibadah itu adalah dari Allah dan Allah tidak mengkomunikasikan cara ibadah kita langsung, tapi Allah menjelaskan kepada Nabi, Nabi menjelaskan kepada kita. Nah, agar kita ibadah benar, maka pastikan kita mengetahui bagaimana Nabi itu mengajarkan ibadah kepada kita.
Meskipun ada dibedakan antara ibadah mahdhur dan mahdhur. Berikutnya, senantiasa bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena begini, manusia itu kan tabiatnya dia mudah berubah ya. Imannya fluktuatif. Nah, kalau kita itu bermajelis dengan orang-orang yang tidak benar, maka ya saat iman kita lagi turun, nggak ada yang mengingatkan kita. Tapi saat kita bermajelis dengan orang yang soleh, maka inilah pentingnya bagi kita. Kita akan diingatkan. Itulah kenapa Allah itu mengatakan dalam Asr itu bahwa orang itu akan terbebas dari kerugian bukan saja karena beramal soleh beriman, tapi karena ada tawaso. Nah, tawaso itu tentunya diharapkan yang berada di sekitar kita itu yaitu orang-orang yang bisa menasihat, yaitu orang-orang soleh. Berikutnya adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan mungkar. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap orang mukmin semenjak dia menyatakan dia beriman, sejak itu sebenarnya Allah bebankan sekaligus yang ilmu kehormatan, yaitu satu profesi, yaitu berdakwah. Jadi dakwah itu adalah profesi dari setiap mukmin sebetulnya. Maka Allah katakan misalnya dalam surat yang ke-12 108 ya, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku dan jalan hidup orang yang mengikuti aku. Itu apa? Ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah itu artinya amar ma'ruf dan mungkar. Nah, karena orang itu kalau melalaikan atau tidak berdakwah itu berarti menunaikan kewajiban yang karenanya dia akan bisa terkena dosa sekaligus amalnya bisa habis. Amalnya bisa habis. Karena orang kalau mengabaikan dakwah, nggak mengikuti kemungkaran, maka bisa jadi mengurangi ibadah yang telah kerjakan. Contohnya begini, misalnya saat datang sholat, kita sholat, insya Allah berpahala kalau benar sholat kita. Tapi saat kita sholat, kemudian kita biarkan istri kita, anak kita nggak sholat, satu orang kita biarkan berarti kita dosa. Sholatnya dapat pahala satu, membiarkan orang nggak sholat pada tanggung jawab kita dosa satu. Kalau dua orang yang kita abaikan, kita enggak, maka akan banyak dosa kita, bisa akan tekor ibadah kita. Maka sekali lagi posisikan diri kita di mana saja kita berada sebagai seorang yang mampu dan mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja. Berikutnya adalah senantiasa mengingat kematian dengan melakukan hal sebaik berikut, yaitu berziarah kubur, dan itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi, wa inna tudzakiruna, karena dia akan mengingatkan kepada akhirat yang dengannya akan memotivasi kita untuk melakukan persiapan. Kemudian mengunjungi saudara yang sakit, dan itu pahala besar itu. Jadi digambarkan dalam sebuah hadis itu orang mengunjungi orang sakit itu di pagi hari dia mengunjungi, maka Allah akan mengutus 70 malaikat mendoakan dia sampai sore. Kalau kita mengunjungi di sore hari, akan ada 70 malaikat mendoakan kita sampai pagi hari. Itu Pak. Berikutnya yaitu melakukan hal-hal, semua perbuatan yang dengannya akan mengingat mati. Itu semuanya akan berpahala. Nah, baik. Ya, berikutnya adalah persiapan ya apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang muslim yang memang kita senantiasa dalam diambang kematian kita itu. Nggak tahu kita mati kita kapan, bisa dekat bisa jauh maupun jauh sangat dekat sebenarnya. Apa yang dilakukan, hendaknya setiap kita itu mempunyai wasiat. Wasiat apa? Ya wasiat terutama tentang untuk saudara kita, untuk keluarga kita. Wasiat tentang harta kita, wasiat tentang hutang kita. Kenapa ini penting? Karena kalau kita berwasiat kebaikan, kemudian yang kita wasiat melaksanakan, itu pahalanya kepada kita, mengalir kepada kita. Kata Allah, kata Nabi kan, man da'a ila huda kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan berpahala persis pahala yang dilakukan orang yang diajaknya itu ketika dia melakukannya. Nah, kemudian yang juga sangat penting itu wasiat tentang
harta kita, tentang warisan. Artinya wasiat itu pastikan harta saya nanti kalau saya meninggal bagi sesuai aturan Islam. Itu sangat penting sekali karena apa? Sering ketika nggak ada wasiat, belum tentu ahli waris kita itu mau nanti membaginya sesuai aturan Islam. Nah, kita akan bermasalah juga nanti. Kasihan mereka. Yang kedua, wasiat tentang hutang. Hutang penting sekali untuk kita tulis dan kita wasiatkan, kita tulis dalam wasiat itu karena apa? Seorang itu kalau punya hutang, sementara dia nggak tertulis, nggak ketahui oleh warisnya, bisa jadi nanti ibadahnya akan dipakai oleh Allah untuk membayar hutang. Maka hutang itu harus tertulis, bahkan kalau perintah Allah dalam surat ayat terpanjang itu Al-Baqarah 82 itu kan tertulis ada dua saksi. Ada dua saksi. Karena orang itu kalau punya hutang nggak tertulis, nggak ketahuan, diketahui oleh warisnya, dia wafat nanti bisa jadi nanti langsung hartanya dibagi waris. Nah, hutangnya numpuk bahaya. Bisa dibayar dengan ibadah dia. Nah, berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Jadi begini, Allah telah menetapkan namanya ketentuan ya, takdir. Yang takdir Allah ini telah tertulis sebelum diciptakan langit bumi ini. Sehingga ini semua terjadi, musibah, kebaikan semua telah tertulis semuanya. Nah, tentang kapan mewujudkan itu sesuai yang Allah kehendaki. Kapan saja bisa. Maka seperti apa yang menimpa kita hari ini sebenarnya tertulis. Maka kita harus husnudon karena nggak ada ketentuan kecuali untuk kebaikan kita. Termasuk musibah yang Allah tetapkan untuk kita sebenarnya kebaikan untuk kita. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Taala. Nabi berpesan dalam sebuah hadisnya kan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnudzon billah. Janganlah seorang dari kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Taala. Berikutnya adalah memadukan rasa cemas dan harap. Ini dua sifat yang harus menyatu ya dalam diri seorang muslim, yaitu al-khauf wa raja. Khauf apa? Kita sebenarnya takut akan adab Allah, tapi dia berharap akan rahmat Allah. Artinya seorang muslim itu harus menyadari dia itu nggak sempurna. Seoptimal apapun upayanya nggak mungkin sempurna. Maka khawatir belum bisa kalau amal saya belum sesuai aturan. Maka orang-orang terdahulu itu ketika sukses beramal nggak pernah mereka berbangga. Bahkan mereka masih khawatir. Allah catat itu dalam Al-Quran surat yang ke-23 ayat 60 ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi kata Allah mengatakan mereka yang sudah melakukan hal-hal yang telah ditetapkan, tapi mereka masih khawatir. Nah, ketika ayat dibaca oleh Nabi, Aisyah pernah tanya, ya Nabi, apakah maksud itu adalah orang yang sukses ibadah, sholat, zakat, tapi mereka juga melakukan perbuatan dosa? Bukan, ya Aisyah. Itu mereka yang sudah sukses ibadah, tapi mereka khawatir bahwa yang mereka lakukan itu belum sesuai aturan. Kekhawatiran, karena nggak mungkin sempurna memangnya. Tapi di samping kekhawatiran ini, kita punya harap. Khusnudon, Allah itu zat yang maha rahmat. Maka sekecil apapun dosa yang dilakukan, karena kata insya Allah Allah akan, bahkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita berharap atau kita punya harapan Allah itu zat yang maha pengampun dan rahmat. Itu harapan cemas. Berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan bila kita menghadiri orang yang sedang menghadapi kematian. Pertama yaitu memberikan motivasi. Kalau dia merespon bahwa sakit ini adalah selalu tanda cinta Allah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan innallah idza aba'atan ibtala, Allah mencintai hamba diujinya. Nah, sakit merupakan bagian uji Allah yang kalau kita ridho dengan ketentuan ini maka akan menjadi penghapus dosa kita. Maka satu doa Nabi itu kan kalau orang saya kan tahur insya Allah, mudah-mudahan menjadi pembersih dosa-dosa Anda. Yang kedua, setelah kita pastikan akan meninggal, kita disuruh mentalkin, menuntunnya, menuntun. Nah, talkin itu satu kalimat, yaitu apa?
La ilaha illallah. Bukan dengan yang lainnya. Nah perintahnya, lakinu mautakum bila ilah. Talkinlah saudara Anda yang akan meninggal dengan la Allah. Jangan dengan yang lainnya. Karena kalau orang itu di akhir ucapannya la ilah, jaminnya masuk surga. Nah, sementara di masyarakat kita banyak yang kemudian beristihad sendiri, yang salah itu tentunya. Ya, karena apa, mereka khawatir kalau ini ditalkinkan terlalu panjang, ini khawatir nanti wafat dia sebelum selesai, maka talkinnya akan diubah. Allah, Allah, Allah. Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Yang kedua, kalimat Allah itu tidak pernah Nabi jadikan zikir khusus dengan Allah. Nabi ketika menentukan zikir Allah mesti digandengkan. Subhanallah. Allah, la ilallah. Nggak pernah Allah, Allah, Allah. Maka talqin Allah itu nggak benar. Yang kedua, kalaupun kemudian kita tahu la ilallah, dia la ilaha, meninggal, maka niat dia itu sudah dicatat sebagai pahala. Allah katakan itu Al-Quran surah An-Nisa 100 ya. 400 kata Allah, wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasuli thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajal. Orang yang keluar dan niat untuk hijrah, melakukan kebaikan karena Allah, karena ikut perintah Rasul, kemudian wafat sebelum melaksanakan yang diniatkan, maka Allah berikan pahala penuh. Sehingga orang itu kalau niat la ilaha meninggal, Allah berikan pahala penuh. Nah, kita yang mendengarkan melanjutkan. Nah, kayak talqin hanya dengan ya Allah, bukan dengan yang lainnya. Kemudian selama kita berada di ruang di mana kita menjenguk saudara kita, nggak boleh berucap yang buruk. Doa yang baik, bernyanyi yang baik. Kenapa? Ada malaikat yang ada di sekitar itu yang mengaminkan semua yang ucapan kita. Jadi semua yang ada berada di situ kalau mengucapkan buruk akan diaminkan oleh malaikat. Maka Nabi berpesan, idza hadaratumul maridu aul mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Ketika menghadiri seorang yang sakit atau orang yang meninggal kematian, maka jangan melakukan kecuali ucapan baik saja karena malaikat mengaminkan semuanya. Nah, itu berikutnya ada tanda-tanda kematian. Ini Nabi pernah menyaksikan ya, dan kemudian ini yang karena kemudian mengeluarkan satu hadis, yaitu ketika menghadiri sahabatnya Abu Salamah ya, Nabi hadir di situ, kemudian pandangannya hampa ya, ketika wafat itu, kemudian wafat. Nah, kemudian Nabi menutup kedua matanya. Nah, Nabi mengatakan setelah itu, ida innar ruh ida kuwida tabiul basar. Ruh itu ketika dicabut akan diikuti oleh mata. Nah, maka itu setelah itu kita harus segera tutup matanya. Kita tutupkan matanya. Karena sekali lagi itu biasanya orang itu matanya terbalak karena mengikuti ruh, yang ruh itu keluaran dari kepala. Tabi'ul basar. Yang kedua adalah biasanya hidungnya mengempes dan rahang bawahnya melemah seiring dengan melemahnya anggota tubuh yang lainnya. Dan sudah berhenti tentunya jasadnya dingin dan kaku, dan itu berjalan. Kalau antum perhatikan, maka akan dinginnya itu dari bawah ke atas. Kemudian betisnya bertautan. Enggak ada orang mati begitu, enggak ada ya. Kakinya masih bertautan. Kata Allah, wal tafatis saku bisa. Itu di antara tanda-tanda kematian. Yang ketahukan apa? Kalau kita menemukan itu, maka itu sekali pejamkan mata. Jadi pejamkan begini dengan tangan, tahan sesaat ya, jangan langsung dilepas, tahan sampai nggak kembali lagi. Karena kalau langsung dilepas akan terbuka lagi. Jadi begini, tahan sebentar sampai dia juga katupkan mulutnya, karena biasanya mulutnya terbuka juga, katupkan. Kalau tidak nanti kaku, sulit nanti. Maka kadang-kadang kita temukan sampai di tali itu. Karena apa? Dia nggak dikatupkan ketika wafat. Jadi katupkan di pejam mata begini, tangan kanan mata, kemudian tangan kirinya mengatupkan mulutnya. Agar, nah kemudian setelah nggak kembali lagi baru lepaskan. Kemudian berikutnya adalah menutup, jadi
kadang-kadang ini yang terjadi masyarakat, perawatan jenazah itu dilambankan. Karena apa? Menunggu keluarganya yang masih sedang berjalan. Ini mestinya tidak sunnah. Nah, kalaupun terpaksa dilambatkan, maka sering-sering kita lemaskan perjanjiannya begitu. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Maka sering kadang-kadang karena kaku sulit dilepas pakaiannya, sulit dipandikan, kadang dikasih air panas gitu, diseko namanya. Maka dan kemudian nggak usah disedekapkan. Kadang-kadang kita sering sedekap kayak. Kalau sedekapkan nanti dan itu kaku, nanti dilepas pakainya sulit dan mandikan sulit. Nggak ada sunnah sedekap orang meninggal itu nggak ada. Taruh aja di sampingnya. Cuman kebiasaan kita sedekapkan. Maka disebabkan khawatir nanti kalau dia lamban, kaku, nanti sulit kita mandikannya. Taruh di sampingnya aja kaki tangannya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah menutup seluruh anggota badannya. Jadi begini. Jadi hendaknya kita itu siapkan 2 lembar kain yang tebal untuk menutup jenazah itu. Nah, bisa mungkin pakai kain ihram ya, handuk yang lebar sekali, kan orang jumbo itu cukup oleh orang besar pun itu disiapkan begini. Jadi 2 lembar disiapkan, yang satu langsung ditutupkan sejak dia wafat. Tutupkan begini. Jadi kalau jenazah ditutupkan begini, tutupkan di atas jenazah begini, tutupkan begini, ini. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan yaitu melaksanakan wasiatnya kalau ada wasiat, kemudian menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Nah, haknya apa 4 tadi, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, memaafkan. Nah, kita akan mencoba membahas tentang mandikan. Memang ini mestinya praktek ya, cuman agak sulit tentunya dalam kondisi kita online ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita praktek dan nah, mandikan jenazah itu merupakan kewajiban yang pertama bagi kita dan hak mayat. Yang berhak mandikan siapa? Pertama, kalau dia berwasiat itu yang berhak. Jadi boleh ya. Jadi sahabat dulu biasa berwasiat. Yang mandikan saya fulan, yang menjadi imam nanti fulan itu boleh. Itu paling berhak. Tapi kalau nggak ada wasiat, yang berhak adalah keluarganya. Sehingga laki-laki, perempuan. Meskipun sebenarnya boleh. Kalau mahram boleh. Seorang suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya boleh. Karena Nabi pernah menawarkan Aisyah juga waktu itu. Aisyah, tidakkah engkau suka kalau Anda bisa mandikan? Nah, tapi ternyata kan Nabi wafatnya itu. Jadi boleh. Tapi sebenarnya sunnahnya tidak. Sunnahnya laki-laki, perempuan. Karena apa? Nabi prakteknya begitu. Meskipun Nabi pernah menawarkan Aisyah, ternyata ketika putrinya Zainab meninggal, Nabi nggak mandikan. Tapi mandi memandu. Nabi berdiri sampingnya, Nabi membuat tim khusus wanita yang dikomandai oleh Ummu Atiyah. Nabi komando, iksilna talatan au khamsan au sapan namanya. Nah, berikutnya sekali lagi itu sunnahnya. Perempuan, laki-laki dan ahli warisnya yang paling berhak. Dan pastikan yang amanah. Jangan sampai orang nggak amanah nanti membuka aib yang dilihat dari jenazah itu. Kemudian syarat-syarat bagi yang memandikan. Pertama, dia harus muslim berakal. Sunnah yang amanah. Jadi muslim. Seorang kafir nggak boleh memandikan muslim dan sebaliknya. Jadi seorang non-muslim itu nggak punya hak ya untuk dirawat dan nggak punya hak untuk memandikan saudaranya. Karena orang non-muslim itu jelas nggak amanahnya. Ya, amanah. Berikutnya syarat-syarat wajib bagi mayat yang dimandikan. Jadi nggak semua mayat wajib dimandikan. Ada syaratnya. Apa itu? Pertama, dia muslim tentunya. Sekali lagi, karena non-muslim nggak punya hak dirawat. Kemudian ada kehidupan sebelumnya. Artinya, kalau ada seorang ibu mengandung, kemudian keguguran, kalau janin yang gugur itu telah berumur 4 bulan di kandungan ibunya, maka dimandikan. Berarti sudah dia penuh. Tapi kalau yang guguran itu janin itu berumur kurang 4 bulan, itu dipendam biasa saja. Itu belum ada ruh dalamnya. Jadi kehidupan itu maksudnya tadi ya ketika ada janin yang gugur dari seorang ibu yang hamil. Berikutnya adalah ada jasadnya. Maksudnya begini, kasus-kasus mutilasi. Misalnya ditemukan sebagian jasad.
Nah, kalau jasad itu yang dengan itu orang itu hidup, maka dimandikan. Dengan itu mati, dimandikan. Tapi dengan itu hidup, nggak dimandikan. Contohnya kalau ditemukan kepala atau perut ke atas, dimandikan. Kalau ditemukan kaki saja tidak. Karena bisa jadi dia masih hidup. Karena orang nggak punya kaki, masih hidup. Nah, berikutnya ada, nah tidak mati syahid. Ini mati syahid. Mati syahid peperangan maksudnya. Syahid itu kan ada 3. Syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Nah, syahid yang tidak dimandikan itu syahid dalam peperangan. Itu syahid akhirat atau syahid dunia akhirat sekaligus. Kalau syahid dunia saya tidak, syahid akhirat saya tidak. Syahid akhirat itu orang yang mati karena wabah, karena sakit perut, karena melahirkan, karena tenggelam, karena ditimpa bangunan, itu syahid akhirat. Itu dimandikan. Tapi syahid dunia akhirat itu ada, atau dunia yaitu syahid dalam peperangan, itu tidak dimandikan. Tentang disolatkan perbedaan, mandikan tidak. Karena nanti dibangkitkan nanti dalam keadaan jenazah itu masih mengeluarkan darahnya. Berikutnya yaitu alat-alat yang dibutuhkan. Nah, sebetulnya sekali lagi memandikan jenazah itu sebagaimana mandi junub ya. Yaitu yang penting 2 saja. Itu ukuran minimalnya. Niat yang memandikan karena perintah Allah. Kedua, membasuh semua anggota badan dengan air, itu cukup. Tapi sunnahnya tidak demikian. Ada hal-hal yang ideal yang Nabi contohkan. Karena itu butuh alat-alat bila kita ingin melaksanakan pemandian itu sesuai sunnah. Nah, yang dibutuhkan apa? Ini yang dibutuhkan. Pertama, masker. Ya, ini di antara hikmahnya untuk menghindari agar tidak tercium bau busuk apabila ada bau busuk. Sehingga tidak mengeluh. Kedua, sarung tangan yang dari kartipis itu kita kalau beli di apotek minta beli peralatan mandikan, cukup itu. Sarung tangan tipis sekali. Untuk apa? Di antaranya agar kita tidak menyentuh kelamin langsung atau menyentuh kotoran langsung. Kemudian ada sabun dan kapur barus. Nah, kapur barus ini penting karena Nabi ketika memproses memandikan putrinya Zainab, Nabi mengatakan kepada para wanita yang memandikan, igsilnaha bima'in wasidrin waj'alna fil akhiri kafuran. Mandikan putri itu dengan air yang tercampur dengan daun bidara, dan yang akhir nanti yang tercampur dengan kapur barus. Kemudian daun bidara kalau ada, daun bidara itu ada 2 macam ya. Ada bidara yang berduri dan itu paling banyak di Timur Tengah. Ada daun bidara yang berduri, dua-duanya boleh. Kemudian ada handuk tadi. Saya katakan tadi siapkan 2 lembar handuk yang tebal-tebal. Kain ihram lah, itu siapkan. Kemudian gunting dan pemotong kuku. Gunting diperlukan bila dibutuhkan nanti. Misalnya kalau jenazah sudah kaku, untuk melepaskan pakaiannya itu nggak harus digunting, nggak bisa lepas kalau sudah kaku. Ada kapas nanti yang diperlukan, kemudian ada plester. Ini hal-hal yang diperlukan kalau ada. Kalau nggak ada nggak masalah. Nah, cuman memandikan itu harus ruang tertutup, nggak boleh di ruang umum. Yang ikut hanyalah mereka yang terlibat untuk memandikan saja. 5 orang sudah sangat cukup sekali. Itu saja yang ikut di ruang tertutup untuk memandikan jenazah itu. Nah, persiapan sebelum memandikan. Pertama, kali menutup. Jadi sekali lagi sejak wafat kita sudah tutup begini ya, dengan kain begini, kita tutup begini, kan tadi ihram yang panjang tadi, ihram yang jumbo tadi, atau handuk yang lebar sekali, tutup. Kemudian kedua yaitu melepaskan pakaiannya. Jadi dibawa ke tempat kita akan mandikan. Nah, sekarang ada meja khusus untuk mandikan. Ada meja khusus yang untuk mandikan. Itu akan mudah kita. Kalau di Surabaya masih besar banyak yang punya ini. Jadi untuk melepaskan. Nah, melepas pakaian ini hendaknya dalam keadaan tertutup. Jadi ini 2 orang itu memegang 2 lembar kain ini, 1 lembar kain ini, yang satu di ujung sebelah. Kemudian
2 orang melepas pakaiannya. Biasa kalau masih lemas, lepas biasa akan termanfaatkan nanti. Kalau tidak, udah nggak lemas lagi, kaku, itu perlu gunting tadi. Kalau baju kan mulai keras sampai lengan, kaki sama. Kalau celana itu lepas. Kalau kaku, tapi kalau tidak, lepas biasa agar bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian menurut Syafi'iyah itu kalau kukunya panjang dipotong. Tapi kalau tidak pun nggak masalah, ada perbedaan ini. Kemudian membersihkan hidung dan mulutnya. Nah ini sudah selesai ya. Artinya jenayah di ruang tertutup di atas meja khusus sudah tidak berpakaian. Ditutup begini. Nah prosesnya berikutnya ada mandikan. Sekali lagi 5 orang cukup. 2 orang pegang kain ini dari ujung ke ujung, ujung satu, 2 orang proses memandikan, 1 orang menyiapkan yang dibutuhkan. Sudah disiapkan semuanya di situ, di ruang itu ada gentong besar, ada air yang cukup yang sudah dicampur dengan daun bidara, ada ember kecil, disiapkan air yang ditumbukkan di dalamnya ada kapur barus. Itu disiapkan, ada gayung, ada sabun, ada sampo, siapkan. Nah, kemudian prosesnya apa yang pertama, yaitu ketika sudah siap semuanya yang dibutuhkan, maka yang memandikan 2 orang itu, setelah yang 2 ini mengangkat sedikit kain yang menutupnya, membersihkan kotorannya. Yang menempel di badannya mulai dari kepala. Mungkin di hidungnya, mungkin di mulutnya, mungkin di telinganya, sampai kemudian terakhir membersihkan kotoran yang ada di perutnya. Caranya bagaimana? Nah, kalau masih lemas jenayah itu, agak didudukkan. Jadi begini, didudukkan begini, diangkat begini, didudukkan begini. Kemudian yang di bawah, orang yang kedua itu merenggangkan kakinya. Karena kakinya terpaut gini kan, artinya kan gandeng gini kaki itu, betis, direnggangkan. Untuk ditekan pelan-pelan perutnya agar keluar dari duburnya. Itu kan jenayah itu kalau dia wafatnya dalam keadaan dia nggak diinfus banyak kotorannya. Maka sampai kita bersihkan, kita yakin udah bersih, baru kemudian, nah kalau mejanya itu khusus, nanti kotorannya akan langsung jatuh ke lubang yang ada di bawahnya itu. Ada penampungnya nanti, kantong khusus menampung kotoran. Nah, kita yakin bersih, baru kemudian kita siram tuburnya. Udah kita semprot atau kita siram tuburnya, dibersihkan tadi dengan waslap atau dengan wasdekan. Setelah kita yakin bersih kotorannya, maka duburnya dikasih kapas. Kapas. Kemudian kita rapatkan lagi betisnya. Kenapa adik kapas? Kalau tidak nanti akan berpotensi nanti kotorannya keluar lagi karena nggak bersih benar karena di dalam itu hanya kita tekan saja. Maka dikasih kapas itu menghindari agar kotorannya nanti nggak keluar saat kita iringkan, kita angkat. Nah, kotorannya semua bersih, bersihkan semuanya dari kepala sampai perut yang tadi, maka sebagian ulama mengatakan ini diwudukan. Syafi'iyah, maka dikatakan ini ibda'na bimaya winia, mulai dari kanan dan tempat itu berada dibutuhkan. Sebenarnya jenayah. Nah, karena wudhu ini hanya yang rukun saja, jangan sampai sunahnya, nggak dikumuri. Dibasuh mukanya 1 kali, tangannya sampai siku, kemudian kepala dan telinga, kaki. Itu sebagian ulama pakai itu karena Nabi mengatakan ibda'na bimaya mamadu, mulailah dari kanan dan tempat-tempat wudhu. Nah, kemudian setelah dimandukan, berarti kemudian lubang-lubang yang berpotensi akan masuk air ditutup dengan kapas. Hidungnya, telinganya, mulutnya ditutup dengan kapas. Agar ketika siram nggak masuk nanti. Berarti sudah dimandikan baru disiram. Siram sunnahnya dengan ganjil ya. Nabi mengatakan ini 3, 5, 7 atau lebih. Yang penting ganjil. Nah, maka karena sunnahnya ganjil, maka mestinya nggak pakai selang. Kalau pakai selang sulit ganjilnya. Pakai selang nggak bisa pakai daun bidara, di gayung. Disiram mulai dari kepala, rambut kepala ke bawah,
kemudian setelah itu disabun, baru kemudian diiringkan, miring kanan dulu untuk membersihkan yang dan menyabun sekaligus yang sisi kiri dan kemudian belakang, kemudian dibalik samping kiri. Nah, setelah bersih semuanya, disabun semuanya, baru kemudian disiram berikutnya, dihitung nih 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Kemudian bersih semua darah, sabunnya bersih semuanya, maka kemudian air yang di ember yang tercampur dengan kapur barus tadi dipakai untuk menyiram merata, untuk bilasnya. Jadi sudah bersih semua dengan sabunnya, dengan air yang tahu dengan bidara, terakhir nanti disiram dengan air yang kapur. Karena Nabi mengatakan waj'alna fil akhir kafur. Jadilah yang terakhir nanti air yang tercampur dengan kapur barus. Nah, kalau sudah selesai, maka ini ya, maka saat itu sudah yakin bersih semuanya, maka 2 orang yang megang handuk tadi, ya tadi kan begini, 2 orang pegang handuk tadi, meletakkan handuk, taruh untuk menghanduki kain ihram tadi, sampai kita yakini kering. Nah, setelah kita kering, maka handuk yang kedua dibentangkan di atasnya begini. Handuk yang basah ditarik, sehingga jenayah itu sudah bersih, kering, ditutup dengan handuk yang kering. Selesai berarti. Memandikan prosesnya. Nah, itu tim pertama. Tim mandikan, selesai. Nah, tim yang kedua, tim kafan. Mengkafani. Di ruang tertutup juga ini. Nah, kafan itu semua kain yang bisa dipakai saat hidup bisa dipakai untuk kafan. Maka laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi sunnahnya berwarna putih. Nabi berpesan, ilbasu thiyabakumul bayat fa inna min khairi thiyabikum wa kafinu fi mautakum. Pakailah pakaian yang putih dan karena dia lebih bersih, lebih baik dan lebih bersih, dan pakailah kafan dengan kain itu, dengan warna itu mayat-mayat kalian. Ya, itu sunnahnya. Berapa lembar? Sunnahnya 3 lembar. Tapi kalau ada itu yang putih, ya warna putih, yang lembar yang ketiga itu bergaris-garis, setengah bergaris-garis, motif bergaris. Karena tapi kalau tidak apa, putih semuanya nggak masalah. Nah, berapa kan yang kita butuhkan untuk kapan ini? Nah, ini kalau kita siapkan lebih dulu lebih bagus ya. Maka sering saya sampaikan, masjid-masjid di mana sering menghimpun infak di jamaah itu hendaknya sebagiannya diberikan untuk kafan. Siapa kafan? Tinggal ada jamaah meninggal langsung kasihkan mereka. Nah, kafan itu yang dibutuhkan 3 lembar. Nah, berapa ukurannya? Nah, seyogianya lebar kafan itu 3 kali lipat lebar jasad. Ukur dari pundaknya ini 3 kali lipat. Kalau kita beli kain di toko-toko itu yang lebarnya 150 cm. Dan itu ada tapi jarang. Yang ada paling banyak 125, 115. Itu enggak cukup. Maka belilah, kalau beli yang lebarnya 115, nanti mubadir nanti, double nanti. Maka cari yang 150 cm. Ya. Berapa yang dibutuhkan? Untuk laki-laki lembar itu cukup kurang lebih 9,5 meter. Cukup. Ukuran badan besar dan panjang ini 170 itu sudah cukup. Jadi untuk laki-laki 3 lapis kain itu diukur sama rata, lebar yang tadi yang 80, kemudian panjangnya sama 3 lembar. Nah, ada tambahan. Nah, tambahan ini untuk kesempurnaan apa itu? Yaitu pengikat dan pempes. Jadi kainnya 3 lembar itu utamanya, sunnahnya 1 pun boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada sunnahnya 3 lembar dan tambahannya pempes dan pengikat. Nah, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan itu ya 3 lembar, cuma ada tambahan. Maka para ulama saya mengatakan untuk perempuan mestinya 5 tambahan sampai 5, enggak 3 lembar. Apa itu? Yang ya, sama ya, untuk lebarnya sama ya, yang 150 cm, yang
Berikutnya, teknis untuk membuat kafan wanita itu terserah, bebas. Yang paling baik bagaimana? Nah, cuman yang sering terjadi, yang sering dilakukan di Indonesia, sama di hampir sama, itu yang dibuat begini. Yang saya lihat ya di beberapa tempat itu sama bersama, yaitu pertama 2 lembar dulu. 2 lembar kain yang lebarnya sama tadi, dipotong. Ya, hampir 2 lembar begini, sama, lebar panjangnya sama. Yaitu lebarnya itu 150, panjangnya itu dilebihkan 60 cm dari panjangnya jenayah. 60 cm. Nanti untuk kelebihan di atas 30, di bawah 30. Jadi panjangnya dilebihkan 60 cm. Berikutnya adalah 2 lembar ini. Lembar yang ketiga untuk wanita disebut dengan baju kurung. Ukurannya bagaimana? Ukurannya itu dengan kain itu sama. Kalau wanita itu kurang lebih 19 meter ya, 19 meter. Kalau laki-laki 9,5, wanita 11,5 meter lah. Nah, yang ketiga yaitu baju kurung. Baju kurung itu diukur yaitu dari pundak jenayah sampai betis paling bawah. Kurang lebih 1 meter, 1 meter 15 cm. Nah itu dibuat 2 kali lipat. Jadi kalau itu lebar panjangnya 111 atau 115, maka buat 2 meter 30. Jadi begini, ini ukuran pundak sampai betis bawah, begini dipotongkan 2 lipat. 2 kali. Kalau 1 meter, 2 meter. Setelah itu kita lipat jadi 2 begini. Jadi 2 gini. Kemudian tengah-tengahnya ini disobek, jangan dipotong, disobek aja dengan gunting, sobek tengah-tengah ini, yang kita perkirakan cukup untuk kepalanya. Ini lembar ketiga ya. Nah, jadi dua kali pundak sampai betis dilipat jadi 2, tengahnya disobek dengan gunting yang kita perkirakan cukup untuk kepalanya. Yang keempat, itu 3 ya. Keempat namanya kain sarung. Kain sarung itu ukurannya sama pundak sampai betis, tapi satu kali saja. 1 meter atau 1 meter seperempat. Berarti udah 4 ya. 2 lembar sama rata tadi, panjangnya, lebarnya, baju kurung, kain sarung. Yang kelima adalah jilbab. Jilbab jadi pun masalah yang perlu tinggal masukkan nanti. Kalau tidak ada ya kita pontongkan dari kain itu, kemudian kita buat segitiga seperti wanita bikin jilbab itu. Nah, tambahannya sama. Ada pengikat, ada pempes. Nah, menyusunnya gimana? Menyusunnya sekarang kita laki-laki dulu. Paling mudah ini. Laki-laki itu maka ketika jenayah itu sudah siap untuk dikafani, setelah dimandikan, maka ada ruang tertutup, ada 3 atau 4 orang menyiapkan kain kafan. Yang paling bawah tentunya yaitu pengikat, tali mengikat. Kemudian di atas tali mengikat sesuai kebutuhan ya, 3, 5 silahkan. Kemudian di atasnya 3 lembar langsung karena laki-laki langsung atas kain mengikat itu. Di atasnya yaitu pempes, taruh di tempat duduknya. Nah, yang dilakukan apa? Setelah siap, maka jenayah itu dibawa dari ruang pemandian tadi dalam keadaan tertutup, dibawa ke ruang di atas kafan langsung. Kemudian tertutup ini. Nah, mulai proses yang pertama, 2 orang memegang kain dari ujung ke ujung kiri, ujung kanan. Kemudian 2 orang proses mengkafani. Pertama apa? Mengikat pempesnya dulu. Pempes kita pakaikan, kemudian lembar yang paling atas dilipatkan. Kanan, kiri. Kanan dulu, yang rapi, kiri. Kemudian ditarik ya, karena agar tidak lekuk-lekuk, rapi tarik kanan. Nah itu lembar kedua, sama, kanan, kiri lagi. Kemudian lembar ketiga, berarti sudah selesai. Nah setelah itu lembar ketiga sudah tutupkan, sudah lipatkan, maka ditali pengikat.
pertama ya sesuai kebutuhan malaikat itu, mulai dari kelebihan yang 30 cm tadi, atau di kakinya, di tengahnya, di atasnya kali. Dan sekali lagi tidak harus rekap. Jenayah itu tangannya di sebelah kanan kiri aja, sampingnya aja. Harus rekap itu biasanya itu membutuhkan kawan lebih banyak karena muncul begini. Nggak usah rekap, nggak masalah. Tapi nggak pas rekap, kalau kalau sedekap pun nggak masalah juga, karena kebiasaan kita takut nanti itu kok sedekap, takut begitu. Tapi itu nggak ada aturan harus sedekap, nggak ada. Nah berikutnya, nah untuk wajah jenayah itu boleh dibuka kalau ahli warisnya mengizinkan. Jadi itu boleh jadi dibuka jenayah. Sebab apa? Bisa jadi ada yang ingin melihat atau mencium keningnya. Nabi itu ketika wafat kan setelah dikafani kan sahabat itu banyak yang bergantian mencium kening beliau. Nggak masalah. Tapi kalau tidak pun nggak masalah. Itu haknya ahli warisnya saja. Nah setelah jenazah di kafani maka segera disolatkan. Kalau wanita kan mohon maaf, kalau wanita tadi kan 5 lembar ya. Sama ya nyusunnya tadi, sama nyusunnya itu paling bawah itu yaitu tali pengikat, di atasnya 2 lembar yang sama tadi, di atasnya 2 lembar tadi baju kurung yang kita tadi lipat jadi 2. Nah, lipatan ini lembar pertama digulung. Di atasnya kain sarung, di atasnya lagi yaitu pempes, jilbabnya di luar saja. Nah, jenayah sudah dimandikan, dibawa di ruang tertutup yang siap untuk dikafani dalam keadaan tertutup. Nah, yang lakukan apa? Sama. 2 orang itu megang kain penutupnya, 2 orang lagi itu memproses mengkafani. Yang pertama tentunya pempesnya, kemudian setelah itu yang di atasnya kan kain sarung baju kurungnya. Jadi lembar pertama yang kan baju kurung tadi dimasukkan. Nah, setelah baju kurung dipakaikan, maka 2 orang memegang penutup. Ketika jenazah itu sudah di wanita ya, sudah dipakai baju kurung, maka penutupnya dilepaskan, sudah tertutup ini, diambil aja. Nah, baru kemudian lembar berikutnya dilipat kanan kiri, jilbab dipakaikan, selesai. Nah, setelah itu baru segera disolatkan. Ini semua segera semuanya, jangan solatkan. Untuk sholat jenazah ini sama ya, ada beberapa aturan. Aturannya apa? Dia muslim tentunya, ada jasad. Kalau nggak ada jasad atau hadirnya mayat, ada jasad maksudnya begini, kasus mutilasi itu tetap disolatkan. Kalau ketemu misalnya hanya setengah badan jasad tapi kepalanya, itu tetap disolatkan. Hadirnya kalau nggak ada hadirnya ayat namanya salat gaib. Salat gaib itu boleh menurut sebagian ulama kita. Ada kehidupan sebelumnya, kasus janin ini, janin yang gugur kalau sudah berumur 4 bulan kandungan ibunya tetap disolatkan. Kemudian telah dimandikan, karena kalau benar-benar nggak boleh disolatkan, karena jenazah itu dianggap hadas besar. Kemudian tidak mati syahid. Nah untuk ini ada perbedaan. Mati syahid itu ada yang mengatakan disolatkan, dan mengatakan tidak. Nah, persilahan saja. Nah kemudian untuk sholat jenazah itu ada aturannya, itu ada rukunnya, 4 kali takbir. Itu rukunnya. Tapi sunnahnya 9. Tapi 4 takbir itu minimal. Kalau kurang 4 nggak sah. Tapi kalau lebih sampai 9 itu boleh. Dan sahabat biasa disolatkan dengan takbir. Kemudian sholat takbir pertama Fatihah. Takbir kedua sholawat Nabi, salat Ibrahimiyah. Takbir ketiga doa. Nah doa untuk takbir ketiga ini hukumnya rukun. Rukun. Artinya kalau nggak baca doa nggak sah. Kemudian takbir keempat boleh doa lagi, sunnah saja, atau boleh langsung salam. Nah, itu tentang sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu sunnahnya berjamaah, tapi sendiri pun boleh. Kalau berjamaah posisinya begini.
Pertama, kalau jenazah itu laki-laki, posisi imam lurus dengan kepalanya. Kalau jenazah perempuan, posisi imam lurus di tengah-tengah. Dan karena jenazah nggak ada ruku, maka safnya bisa rapat. Dan dengan jumlah ganjil 3, 5, 7. Nah, bagi mereka dan sholat jenazah bisa diulang-ulang. Artinya apa? Kalau rombongan pertama selesai nggak cukup ruangannya, rombongan kedua, ketiga, berapa tahap? Nah, bahkan bagi mereka yang nggak sempat sholat jenazah karena hadir sudah selesai, maka boleh sholat jenazah di kuburan. Ini khusus nih, jadi sholat di kuburan nggak boleh asalnya, tapi untuk jenazah boleh. Dan Nabi itu pernah sholat jenazah di kuburan. Bahkan setelah berlalu 1 bulan. Jadi ada seorang meninggal, ini pembersih masjid ini. Nabi nggak tahu kalau dia wafat. Nah, ketika Nabi nggak menemukan, tanya kemana wanita tadi yang biasa menemui aku. Ya Nabi sudah meninggal. Kata Nabi, ala azantumuni. Kenapa nggak tahu beritahu tahu? Artinya seakan-akan sahabat itu meremehkan nih penghuni apa tuh pembersih masjid saja untuk. Tapi Nabi kan tunjukkan kuburannya. Sampai kuburan Nabi sholat setelah berlalu 1 bulan. Ya, maka sholat di kuburan itu khusus bagi mereka yang mungkin nggak sempat sholat jenazah karena ketika datang sudah wafat, bahkan sudah berlalu 1 bulan ini Nabi. Itu sholat jenazah. Nah, tentunya sholat jenazah itu tentunya doanya sesuai dengan jenazahnya ya. Jadi bagi mereka yang paham bahasa Arab, tentunya antara laki-laki perempuan beda, antara 2, 3 beda. Tapi sekali lagi bagi yang tidak boleh pakai namanya domir laki-laki saja. Ini Allah marhamhu, Allah firlahu, itu laki-laki itu boleh. Karena dalam Al-Quran pun ketika Allah menyebut ibadah itu taat yang panggil laki-laki, tapi wanita. Ya dan amanu kutiba alaikumusiyam itu laki-laki, tapi ternyata wanita juga. Sekali lagi tapi bagi yang bisa tentunya akan lebih baik kalau kemudian mengganti kata gantinya. Nah, itu sholat jenayah ya. Nah, sholat jenayah selesai, maka segera haknya yang berikutnya, yaitu mengantar jenayah. Dan ini nggak boleh ditunda. Dan untuk mengantar jenayah ini, laki-laki saja, wanita tidak disunahkan, bahkan dilarang. Dan laki-laki saja yang mengantar jenayah itu. Dan itu dipercepat. Sunahnya diangkat dengan tarbi, dengan alat hadba 4 orang diangkat sunahnya, tapi pakai sekarang pakai kereta, sekarang pakai apa namanya kendaraan, tapi sunahnya 4 dengan dikerak cepat seperti tapi mengatakan asri'u percepat membawa jenayah itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau jenayah itu baik berarti Anda segera menyampaikan ke tempat yang baik. Tapi kalau jenayah buruk, untuk apa kalian meletakkan dan menggunakan hal yang buruk? Percepat. Dan tidak ada dikira khusus untuk mengantar jenazah, nggak ada. Dan nggak boleh, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak boleh mengangkat suara saat mengantar jenazah. Kebiasaan kita saat mengantar jenazah dengan zikir keraskan, baik selawat dengan tahlil itu nggak ada sunnahnya. Nabi mengatakan begini, innallaha yuhibbus sumta bil janazah. Allah itu mencintai diam saat mengantar jenazah. Zikirnya sendiri-sendiri, tadaburnya sendiri-sendiri. Tapi angkat suara tidak. Bahkan ada kejadian begini. Ada sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan jenazah. Tiba-tiba seorang mengatakan begini, menganjurkan pada yang ikut, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara ini. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marah dengan mengatakan la ghafar, mudah-mudahan Allah nggak mungkin dosa Anda, marah. Maka nggak ada dzikir khusus untuk dibacakan dengan keras. Kalau sendiri nggak masalah, silakan. Nah itu kemudian sampai ke kuburan, sunnahnya semuanya yaitu yang ikut mengantarkan memberikan salam kepada ahli kubur, di mana kita akan mengantarkan jenazah kita ke kubur itu. Dan tidak boleh memakai sandal di kuburan. Nabi pernah marah kepada seorang yang
memakai sandal di kuburan dengan mengatakan halak sibdaika, lepaskan pakaian sandalmu. Nggak boleh pakai apa itu sandal di kuburan. Kemudian tidak boleh melangkahi kuburan. Ambil celah-celahnya. Maka itu ziarah kubur tuh enggak dengan masuk kuburan ya. Di pintu kubur saja. Karena kalau kuburan nanti melangkahi kuburan itu dosa. Sementara ziarah kubur sunnah saja, jangan saya melanggar sunnah, melanggar larangan. Sama kalau kita mata jenayah, sama jenayah itu harus melewati kuburan, maka ambil celah-celahnya. Jangan melewati kuburan. Dan enggak boleh duduk sampai jenayah diturunkan. Nah itu. Nah setelah itu kuburan itu sunnahnya lebih bagus, lebih luas, lebih dalam. Amiku kata Nabi, perluas, perdalam, wasiu, perluas. Dan sunnahnya namanya pakai lahat. Jadi pekuburan itu ada dua macam ya. Pertama namanya asyaku, membuat segi 4 saja sesuai dengan ukuran jenayah. Tapi sunnahnya pakai lahat. Lahat itu artinya di kiri, jadi sebelah kalau kita barat ya, sebelah barat itu di bawah dilubangi lagi, di bawah lubang lagi agar jenayah nanti bisa dimasukkan ke situ, sehingga tidak tertekan oleh urukan tanah nanti. Nah, tapi rata-rata kuburan kita padat. Kalau kita melubangi bawah kuburan itu akan kena kuburan sebelahnya, maka lahat bisa di tengah-tengah. Jadi, segi 4, tengah-tengah bikin lahat lubang lagi. Akhirnya dimasukkan itu nanti tutup dengan papak. Agar nggak terkencet. Itu lahat namanya. Dan itu sunahnya begitu. Nah, kemudian jenayah itu ketika dimasukkan ke liang lahat, itu ditaruh dalam posisi dia miring kanan. Menghadap kiblat. Tentang talinya dilepas nggak lepas itu nggak aturannya. Dilepas nggak masalah, nggak dilepas nggak masalah. Karena sebenarnya tali sendiri nggak sunnah. Tali itu sebelumnya untuk jaga-jaga agar terbuka saja dari angkat, nggak terlalu pun nggak masalah. Kalaupun tali dan nanti ada lepas, maka talinya taruh kiri, nanti taruh kiri, jangan taruh kanan. Karena jelai akan dimiringkan kanan sehingga mudah dilepas kalau mau dilepas. Tapi nggak dilepas nggak masalah. Nah setelah itu telah dimasukkan, maka doanya satu aja ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Doanya enggak ada doa yang lain. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu diuruk, dan sunnahnya yang ikut ke makam juga menaburkan tanah lewat kepalanya 3 kali. Diuruk, dan kuburan enggak boleh ditinggikan. Kecuali 1 jengkal itu pun dari tanah galian. Enggak boleh dikasih semen, enggak boleh dibangun, enggak boleh. Nah, setelah selesai diuruk semuanya, satu-satunya ritual yang di kuburan hanya mendoakan. Nabi setelah memendam sahabatnya, setelah diuruk selesai, Nabi mengatakan kepada para yang pengikut itu, mengantar jenazah mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum. Wasyaallah lahu tathbit wa innal an yus'al. Kata Nabi kepada sahabatnya, mohonkan ampun untuk saudaramu ini, dan doalah agar Allah menguatkan imannya, sekarang dia akan ditanya. Tadi doa. Doanya bisa sendiri atau bisa sama-sama, nggak masalah. Tapi nggak ada ritual lain setelah itu. Setelah selesai, maka pulang. Nah, khusus jenayah wanita, itu beda ini. Itu yang masuk liang lahat tidak boleh seorang yang di malam berhubungan sama istri. Untuk jenayah wanita. Sekali lagi untuk jenayah wanita khusus yang masuk liang lahat nggak boleh yang tadi malam berhubungan sama istri, meskipun sudah mandi. Jadi ketika Zainab putri Nabi itu wafat, mestinya yang masuk kan Nabi. Tapi Nabi setelah di makam mengatakan, siapa yang tadi malam berhubungan sendiri, maka Abu Talha, saya kamu yang turun. Meskipun bukan mahramnya mestinya, tapi kalau nggak ada mahramnya Nabi waktu itu, maka yang turun seorang yang Nabi mengatakan nggak berhubungan sama istri. Untuk wanita, laki-laki tidak aturan. Nah setelah itu pulang, berarti selesai. Kaitan dengan takziah dalam Islam, takziah itu boleh ya, sunnah ya. Takziah itu menghibur.
kerabat yang tinggal kena musibah itu, ya sunnahnya yang takziah membawa sesuatu untuk yang ditakziahi. Ketika Nabi itu saudara sepupunya wafat Ja'far, Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'faron to'aman fa innau qad jawasu. Buatlah makanan kalian untuk keluarga Ja'far karena datang yang menyembuhkan. Maka kita menghimpun sesuatu yang manfaat untuk ahli kubur itu boleh. Nah, tapi ahli kubur ahli musibahnya justru nggak boleh menyiapkan sesuatu. Kitanya yang menyiapkan untuk mereka, menghibur mereka. Nah, itu barangkali ya kaitan teori merawat jenazah sesuai yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan nanti silahkan menambahkan, tanya silahkan tanya. Sementara itu Ramadan ini monggo silahkan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya dan curahan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Ada pertanyaan Ustadz melalui WA, tetapi tidak berhubungan. Ini tentang zakat dari teman titipan pertanyaan Ustadz. Kalau dilihat di sini sudah lewat ke halaman 70 ini. Jadi, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf izin bertanya melalui WhatsApp. Saya izin bertanya mengenai berita yang beredar akhir-akhir ini mengenai zakat profesi, Ustadz. Di mana ada pendapat yang mengatakan merupakan analogi zakat pertanian dan ada pula yang menyatakan tidak ada itu zakat profesi. Nah, jadi mohon penjelasannya, Ustadz, mengenai. Baik. Jadi begini, zakat itu adalah ketentuan syariat yang turun tahun 2 Hijrah. Yang pada pelaksanaan dulu jenis zakatnya nggak banyak. Yang ada waktu itu nakdan, emas dan perak, nggak ada, zakat uang nggak ada. Kemudian zakat pertanian yang ada hanya gandum, kemudian syair, gandum, kurma, tamer, dan juga kismis, nggak ada beras. Kemudian ada peternakan 3 saja yang itu. Apa itu? Sapi, unta, dan kambing. Kemudian ada perdagangan, arut. Nah, itu yang ada pada Nabi. Nah, pada masa Umar, ternyata Umar menetapkan zakat baru, kuda. Kenapa zaman Nabi nggak dizakati? Karena zaman Nabi kuda nggak diternak, kuda dijadikan tunggangan saja. Nah, zaman Umar diternak, maka zakat kuda. Sehingga dari kasus ini untuk zakatnya aturannya itu baku. Tapi untuk jenis hartanya bisa berkembang terus. Nah, zakat profesi termasuk itu. Jadi zaman Nabi nggak ada profesi. Kenapa? Nggak ada orang bergaji. Zaman ulama Khulafaur Rasyidin 4 nggak ada. Kenapa? Gaji pun nggak besar. Nah, zakat profesi baru terjadi tuh di akhir tabiin. Karena gaji udah besar. Nah, sehingga apa? Sekarang pun akhirnya di Indonesia pun ada 2 pendapat. Muhammadiyah termasuk nggak mengatakan nggak ada zakat profesi. Nggak ada. Tapi sebagian besar ulama kita Indonesia zakat profesi. Kenapa? Karena termasuk pada firman Allah yang sifatnya umum. Surat yang kedua ayat 27, 2667. Kata Allah manggil kita orang beriman. Ya ayyuhallazina anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Baik orang beriman, zakatilah semua dari penghasilan kalian yang baik-baik. Nah, sehingga apa? Untuk zakat profesi memang ada perbedaan ya. Muhammadiyah termasuk nggak menzakati, tapi yang lainnya menzakati. Teman-teman kita di NU menzakati. Nah, ini perbedaan. Cuman yang menetapkan profesi sebagai zakat, akhirnya mereka juga berbeda pendapat tentang penetapan nisabnya berapa, kadarnya berapa. Sama dengan kuda saat itu Umar. Umar itu kuda itu zakatnya itu kiasnya ke kambing, ke sapi atau ke unta. Sama. Karena nggak ada contoh Nabi yang dijaga dasar kias. Nah, sama profesi zakat profesi yang menzakati itu ada perbedaan. Bahkan 3. Ada mengkiaskan ke pertanian. Kenapa? Karena ada kesamaan cara mendapatkan. Periodik sifatnya, periodisasi. Setiap bulan sekali. Karena kayak pertanian, maka apa? Zakatnya setiap mendapatkan. Dapat gaji, seorang pengacara dapat klien misalnya. Karena pertanian itu kan setiap panen. Karena zakat pertanian, maka nisabnya sama. Berapa nisabnya? Nisabnya itu ke pertanian itu hanya 5 wasak.
kurang lebih 653 kg beras. Senilai itu baru zakat fitrah. Zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada mengatakan ini bentuknya uang ini. Uang kan sama dengan emas, alat tukar. Kiasnya ke emas. Sehingga Pak gaji akumulasi 1 tahun. Itu. Nah, jadi sekali lagi silahkan dalam perbedaan ulama ini, maka kita boleh milih salah satu. Nggak mau silahkan, tapi tetap tabungan kena zakat juga nanti kan. Ya, nggak apa-apa. Nah, tabungan nanti kalau tabungan kena zakat berarti sama zakat progresi yang akumulasi 1 tahun kan, sama-sama. Nah, sekali silahkan, kalau nggak zakat silahkan, karena ada perbedaan. Yang zakat ada 2 pendapat. Ada yang kiasnya ke pertanian, berarti setiap kajian kalau nisabnya nyampe, ada yang mengkiaskan ke emas, ya akumulasi 1 tahun. Itu tentang zakat progresi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita baca di chat Ustaz, ada beberapa pertanyaan masuk dari sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dilarang pada saat kita berada di tempat orang yang meninggal Ustaz? Apakah betul tidak boleh menyalakan api seperti kita aktivitas lainnya ya, menyalakan api gitu? Katanya mayatnya akan tersisa kepanasan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi kalau di Indonesia memang banyak yang ikut tradisi nenek moyang kita ya. Di kita kan pakai tradisi Hindu banyak. Contohnya begini, kalau di kita itu di Jawa itu banyak. Ketika ada kematian itu mengantarkan jenazah itu buang-buang uang receh, beras kuning, kemudian pakai payung segala macam itu. Tapi tentang larangan menyalakan api itu nggak ada kaitannya itu. Yang kaitannya dengan mayat itu ada satu hadis begini. Innal mayyita yu'adzabu biqa'ili. Itu hadisnya begini. Innal mayyita yu'adzabu biqa'ili. Mayat itu akan tersiksa dengan menangisnya keluarganya. Itu hadis. Nah, cuman memahami hadis ini para sahabat pun bingung. Bagaimana ada hubungannya apa? Ternyata dijelaskan oleh Aisyah dan Anda, mayat akan tersiksa kalau dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong tangisi dulu ya. Nah, wasiat yang dosa ini akan menyiksa dia kalau ditangisi benar. Karena apa? Pada zaman jahiliyah dulu ada kebiasaan ketika orang itu meninggal, mereka menyewa yang merota, yang menangis, mukul-mukul pipinya, menyobek pakaiannya. Nah, itu namanya niyahah. Nah, hadisnya innal mayyita yu'adzabu, mayit itu akan teradab dengan maknanya itu kalau dia wasiat saat mati, nanti kalau saya meninggal atau nangisir, kalau tidak nggak ada pengaruhnya. Bahkan kalau ahli waris itu nggak bagi waris pun nggak berpengaruh kok. Menangis nggak masalah kok. Cuma yang dosa yang hidup, yang mayat nggak ada pengaruhnya sekali. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi mohon izin bertanya, apakah boleh perempuan yang sedang haid memandikan jenazah, Ustadz? Jadi wanita yang haid itu nggak ada larangan, ya. Larangan untuk baca Quran, larangan untuk sholat, puasa itu memandikan nggak ada larangan. Jadi nggak ada syarat, ada syarat itu orang harus bersih, suci nggak ada syaratnya. Boleh nggak apa-apa. Ya, baik. Pertanyaan lanjutannya. Ini kerap dilakukan Ustadz sama di masyarakat kita itu ya. Jadi di tempat saya sebelum jenazah dikubur dilakukan azan gitu Ustadz. Apakah ini boleh atau tidak gitu? Ini sering sekali kan kita jumpai Ustadz. Jadi azan itu disyariatkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Enggak ada pemberitahuan masuknya jenazah ke kuburan. Iya. Bahkan kalau antum perhatikan, kalau antum mengikuti yang pakai azan itu iqamahnya beda. Atau ikuti iqamahnya apa? Qomatil qiyamah. Nah, itu dari mana saja nih? Bukan qomatil sholat. Nah, maka sekali lagi enggak ada satu aturan hadis yang sahih, bahkan hadis dhaif pun enggak mendapatkan bahwa ada disunahkan azan saat mau mengaburkan jenazah atau jenazah dikuburkan. Ya, baik. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari sahabat kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah memberi batas pada makam, mengelilingi makam gitu dengan bata ringan berwarna putih semacam batu nisan gitu sebagai tanda gitu, Ustaz? Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud ini keluarga Nabi wafat di Mekah, Nabi mengatakan begini, siapkan untukku satu patok
batu untuk aku jadikan tanda agar aku bisa mengamalkan di sampingnya keluarganya kalau ada meninggal. Jadi boleh mendengar tanda. Kalau kita patok. Nah, kalau zaman sahabat itu patoknya satu saja. Kalau kita dua, nggak masalah juga. Yang nggak boleh itu adalah ketika membangun. Kalau patok saja, tanda boleh. Bahkan Nabi itu ketika Abdullah bin Mas'ud wafat itu mengatakan patok ini sebagai tanda agar aku bisa menguburkan keluarganya di sampingnya ketika nanti wafat. Sehingga apa? Makam keluarga itu boleh. Berarti. Ya. Pertanyaan selanjutnya lagi Ustadz. Satu lagi yang melalui chat. Selanjutnya nanti ada Pak Afif yang akan bertanya langsung. Sudah raise hand. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya tentang menabur bunga yang dikalungkan di atas kereta jenazah? Apakah benar itu bisa meringankan siksa kubur? Gitu Ustadz. Jadi keyakinan itu sama sekali tidak benar. Jadi begini, itu ada yang mengkias-kiaskan dengan apa yang dilakukan Nabi. Nabi kan pernah melewati 2 kuburan, mengabarkan ini tersiksa nih karena dosa-dosa kecil. Ya, yang satu enggak bersuci saat buang air, yang satu suka mengelus domba. Maka dia mengatakan ambilkan aku pelepah kurma, maka akan teringankan siksanya selama pelepah ini belum kering. Itu khusus Nabi saja, kita nggak bisa. Maka menaburkan bunga, mengalungi bunga itu menurut saya mubadir. Iman, uangnya untuk sedekah aja. Ya. Ingat. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Pak Afif silakan bisa di-unmute akan bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya ini Ustaz, kalau pakai peti mati itu gimana Ustaz ya? Sekarang kan kalau COVID kan rata-rata pengamalnya pakai peti mati ya Ustaz ya. Baik, baik. Tahu saya kalau Islam pakai peti mati nggak dibolehin ya Ustaz ya. Iya, iya. Itu saja Pak W. Iya itu aja. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Jadi begini. Jadi Islam itu tidak ada aturan untuk menggunakan peti kecuali darurat saja. Nah, kondisi COVID ini darurat, maka dibolehkan. Jadi sekali lagi untuk darurat saja. Itu baru boleh pakai peti. Kalau tidak, tidak. Atau kondisi begini. Saya pernah menguburkan kawan ini yang wafat di daerah di Surabaya, di daerah Kedung Seroko sana. Nah, ternyata ketika kita gali kuburnya itu sangat deras sumbernya. Pakai mesin nggak nutut karena derasnya itu. Akhirnya kami terpaksa cari kotak peti, kemudian kita kasih pemberat. Kalau enggak itu enggak bisa. Nah, artinya apa? Darurat. Jadi peti hanya boleh kalau darurat, kalau tidak tidak. Karena sekali enggak ada contoh dan memang aturannya enggak boleh pakai peti itu. Itu peti ada perbuatan orang-orang ahli kitab dan kita enggak boleh meniru mereka. Tapi kalau darurat dibolehkan. Seperti kasus seperti ini, COVID itu memang darurat, semua ulama sepakat membolehkan itu. Ya, pertanyaan dari sahabat-sahabat kita sudah selesai, Ustadz. Terkait ini, Ustadz, mungkin ada tambahan pertanyaan ini melalui WhatsApp. Jadi panjang sekali ceritanya, saya singkatkan. Jadi saudaranya ini wafat terkena COVID, Ustadz. Ya. Nah, kemudian beliau sendiri sedang terisolasi di rumah karena terjangkit COVID juga. Nah, kemudian setelah keluarganya ini diurusi segala macam, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus sholat goib atau dia menunggu selesai isolasi kemudian datang ke makamnya begitu, Ustaz, untuk sholat di sana? Baik. Jadi saat tidak mungkin kan untuk datang ke makam karena memang kondisi itu, maka lebih baik sholat goib. Sholat goib itu sekali lagi mayoritas membolehkan. Nah, sekali lagi menurut saya lebih baik. Saya pun sering sholat goib ketika ada keluarga, teman-teman keluarga, bahkan saya sholat goib di rumah dengan keluarga saya kalau ada kawan yang wafat dengan COVID. Jadi sekali lagi lebih baik nggak usah menunggu, karena apa, kesempatannya itu. Jadi kata sholat di kuburan itu kan Nabi baru tanya itu kan, udah tahunya kan lama ini. Nabi sholat goib di kuburan itu setelah baru tahu. Kalau udah tahu lebih baik sholat goib di rumahnya, di ruang isolasinya. Kan Nabi itu saat di Madinah dulu pernah didatangi oleh Jibril memberikan nakyu, kabar duka tentang wafatnya Raja Najasyi di Habasah sana, di Ethiopia. Nabi langsung sholat goib di Madinah bersama sahabatnya untuk jenazahnya
Raja Najasyi yang wafat di Ethiopia. Jadi sekali lagi karena taunya itu langsung tidak menunggu-nunggu. Baik Ustadz. Terakhir saya Ustadz, Iya, itu pertanyaan Ustadz. Sewaktu proses memandikan jenazah itu ada satu bagian yang saya selalu ragu Ustadz. Ketika mengeluarkan kotoran dari perut gitu, saya khawatirnya itu belum bersih gitu. Jadi biasanya saya pastikan lagi, mohon maaf Ustadz, saya pastikan lagi ke lubang duburnya gitu Ustadz. Saya pegang-pegang dengan sarung tangan, kemudian saya harus pastikan di situ sudah bersih itu. Boleh gitu Ustadz ya? Nggak masalah, boleh. Tapi kita pakai sarung tangan tadi perlunya itu. Tapi itu pun nggak bersih, nggak cukup. Jadi nggak mungkin kita membersihkan sesuatu yang di perut yang kita nggak tahu. Tapi kita upayakan optimal dulu. Saat makan pakai kapas, antisipasi kalau nanti kemudian keluar agar nggak ke kafan. Itu sangat boleh sekali. Jadi bersih sebersih mungkin, termasuk memasukkan jari kita ke duburnya tapi jangan langsung tangan, tapi pakai sarung tangan tadi untuk memastikan bersih, dan itu pun belum kita pastikan bersih, tapi itu udah upaya optimal. Tapi sekali lagi berikan kapas untuk antisipasi agar ketika keluar enggak kotorannya kena kafannya. Dan pampers tadi juga cukup melindungi Ustadz ya. Benar. Yang pampers yang tadi sangat bermanfaat gitu supaya ini. Ya. Baik Ustadz, selesai alhamdulillah Ustadz, kita tutup dengan doa, sudah cukup larut juga. Mohon kesediaannya Ustadz memimpin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya banyak khilaf, saya mohon maaf, dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas curahan ilmunya, bimbingannya kepada kami semua. Baik, alhamdulillah, insya Allah di bulan yang akan datang semoga Allah mudahkan kita akan membahas di bab puasa ya Ustaz ya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu bersiap, halamannya di halaman 60 insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.